Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu negara. Langsung aja, dengerin dan simak videonya sampai habis. Sejarah dan asal-usul Thailand. Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek. Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar di Eropa dimulai pada abad ke-16, namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelum dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya. Setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca Perang Dunia Kedua. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang, tetapi saat Perang Dunia Kedua berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, tetapi Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an. Kerajaan Sukhothai adalah salah satu kerajaan tertua di Thailand yang berpusat di sekitar kota Sukhothai. Berdiri sejak tahun 1238 sampai 1438. Sebelumnya, wilayah kerajaan ini adalah bagian dari Kerajaan Hammer. Pada puncak kejayaannya, di bawah Raja ketiga Ramkhamhaeng, Sukhothai diperkirakan terbentang dari wilayah yang sekarang termasuk Myanmar sampai ke wilayah Laos modern serta ke arah selatan di Semenanjung Malaya. Setelah kematian Ramkhamhaeng, Sukhothai melemah dan berbagai kerajaan di bawahnya mulai melepaskan diri. Pada tahun 1438, status Sukhothai berubah hanya menjadi sekedar provinsi dari Ayutthaya. Kerajaan Ayutthaya didirikan pada tahun 1350. Raja Ramatibodi I atau Utong yang mendirikan Ayutthaya sebagai ibu kota kerajaannya dan mengalahkan dinasti kerajaan Sukhothai pada tahun 1376. Dalam perkembangannya, Ayutthaya sangat aktif melakukan perdagangan dengan berbagai negara asing seperti Tiongkok, India, Jepang, Persia, dan beberapa negara Eropa. Setelah melalui pertumpahan darah perebutan kekuasaan antar dinasti, Ayutthaya memasuki abad keemasannya pada perempat kedua abad ke-18. Pada masa yang relatif damai tersebut, kesenian, kesusastraan, dan pembelajaran berkembang. Perang yang terjadi kemudian ialah melawan bangsa luar. Ayutthaya mulai berperang melawan dinasti Nguyen atau penguasa Vietnam Selatan pada tahun 1715 untuk merebutkan kekuasaan atas Kamboja. Meskipun demikian, ancaman terbesar datang dari Burma dengan pemimpin Raja Alaungpaya yang baru berkuasa setelah menaklukkan wilayah-wilayah suku San. Pada tahun 1765, wilayah Thai diserang oleh dua buah pasukan besar Burma yang kemudian bersatu di Ayutthaya. Ayutthaya akhirnya menyerah dan dibumi hanguskan pada tahun 1767 setelah pengepungan yang berlarut-larut. Setelah serbuan Burma yang membumi hanguskan ibu kota Ayutthaya, Jenderal Taksin mendirikan kerajaan baru pada tahun 1769 yang beribu kota di Thonburi atau sekarang termasuk Bangkok, dan menyatukan kembali bekas kerajaan Ayutthaya. Taksin kemudian dianggap gila dan dieksekusi pada tahun 1782 dan digantikan
oleh Jenderal Chakri yang menjadi raja pertama dinasti Chakri dengan nama Rama I. Tahun yang sama, dia mendirikan ibu kota baru di Bangkok di seberang sungai Chao Phraya dari ibu kota lama yang didirikan Jenderal Taksin. Pada tahun 1790-an, Burma berhasil diusir dari Siam. Para penerus Rama I harus menghadapi ancaman kolonialisme Eropa setelah kemenangan Britania di Burma pada tahun 1826. Pada tahun yang sama, Siam menandatangani perjanjian dengan Britania Raya dan tahun 1833, Siam menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Perjanjian Inggris-Siam tahun 1909 menentukan batas-batas Siam dengan Malaya, sedangkan serangkaian perjanjian dengan Perancis mematok batas timur dengan Laos dan Kamboja. Kudeta tahun 1932 mengakhiri monarki absolut di Thailand dan mengawali munculnya kerajaan Thailand modern, yang berupa monarki konstitusional. Perubahan nama dari Siam menjadi Thailand sendiri baru diumumkan Perdana Menteri Plaek Pibul Songgram atau Pibun pada tahun 1939. Pemerintahan Perdana Menteri Pibun ini ditandai dengan bangkitnya nasionalisme Thai. Pada bulan Januari 1941, Thailand menginvasi Indochina Perancis dan memulai perang Thailand-Perancis. Thailand berhasil merebut Laos, sedangkan Perancis memenangkan pertempuran Laut Koh Chang. Perang tersebut berakhir lewat mediasi Jepang. Perancis dipaksa Jepang untuk melepaskan wilayah sengketa kepada Thailand. Dalam Perang Dunia Kedua, Thailand memberi hak kepada Jepang untuk menggerakkan pasukannya dalam wilayah Thailand menuju Malaya yang pada saat itu dikuasai Inggris. Pada bulan Desember 1941, Thailand dan Jepang menyetujui persekutuan militer yang berisi persetujuan Jepang untuk membantu Thailand untuk merebut kembali wilayah yang diambil Britania dan Prancis, yaitu Shan, Malaya, Singapura, sebagian Yunan, Laos, dan Kamboja. Sebagai imbalannya, Thailand akan membantu Jepang menghadapi sekutu. Setelah kekalahan Jepang, Thailand diperlakukan sebagai negara yang kalah oleh Britania dan Prancis. Namun, dukungan Amerika Serikat terhadap Thailand membatasi kerugian yang diderita Thailand. Thailand harus mengembalikan wilayah yang diperolehnya dari kedua negara Eropa tersebut, tetapi Thailand sendiri tidak didudukinya. Thailand kemudian menjadi sekutu Amerika Serikat menghadapi ancaman komunisme dari negara-negara tetangganya. Pada tahun 1967, bersama-sama dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, Thailand mendirikan ASEAN dan aktif sebagai anggota di dalamnya. Nah, itulah sejarah dan asal-usul Thailand yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Semoga ceritanya bermanfaat dan jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!